Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pramusa di saudara-saudara Akadun dalam sesi perkuliahan metodologi penelitian administrasi. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang variabel, paradigma, dan definisi operasional. Apa sih variabel penelitian? Pengertian empirik dalam penelitian sosial disebut dengan variabel. Perlu diingat bahwa variabel mempunyai lebih dari satu nilai. Arikunto menyatakan bahwa variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dalam penelitian. Mengingat inti sebuah penelitian adalah mencari hubungan antar variabel, maka perlu menetapkan lebih dahulu variabel yang memiliki hubungan kausalitas, terutama di dalam penelitian kuantitatif. Hubungan kausalitas meliputi variabel bebas, yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau timbul akibat variabel bebas. Di samping itu terdapat juga variabel antara atau intervening variable. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan tidak langsung dan tidak diamat dan tidak diukur. Variabel antara yang terletak di antara variabel independen, bebas, dan dependen terikat sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Dalam suatu penelitian misalnya terdapat 3 jenis variabel yang akan diukur, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel antara dan satu variabel terikat. Variabel bebas yang memberikan pengaruh kepada variabel terikat baik langsung maupun tidak langsung, misalnya dalam implementasi kebijakan BOS, itu dilambangkan dengan X. Variabel antara yang mempengaruhi hubungan tidak langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat, misalnya kinerja guru, itu adalah Y. Variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas, baik langsung maupun tidak langsung, melalui variabel antara, misalnya peningkatan prestasi siswa, itu Z. Pola hubungan variabel tidak hanya kausal efektual, seperti contoh sebelumnya. Dalam suatu penelitian dapat terjadi pola hubungan itu bersifat kontingen, di mana hanya terdapat variabel bebas, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan variabel terikat. Tidak ada variabel antara. Misalnya, sebuah penelitian dengan judul pengaruh budaya organisasi dan motif berprestasi terhadap kinerja pegawai. Maka budaya organisasi sebagai variabel 1, variabel bebas 1 atau X1, motif berprestasi sebagai variabel bebas 2 atau X2, dan kinerja pegawai sebagai variabel terikat atau Y. Pola hubungan variabel apakah kausal efektual atau kontingen atau pola hubungan lain? Lihat pembahasan materi hubungan variabel. Ditentukan bangunan teori yang dibuat oleh peneliti berdasarkan kajian teoretik. Bangunan teoretik ini mewujud menjadi hipotesis. Ketika melakukan penelitian lapangan untuk pengujian hipotesis, suatu hipotesis dapat teruji atau tidak dapat teruji. Apabila teruji, maka teori yang disampaikan pakar berarti benar. Tetapi jika tidak benar, berarti tidak. Apabila tidak, berarti salah. Ketika hasil penelitian menunjukkan hal berbeda dari teori, maka inilah yang disebut dengan temuan baru. Jadi, kadang-kala kita kalau tidak sesuai dengan teori malah ketakutan, kelabakan. Nah, padahal sebenarnya kalau berbeda dengan yang lain itu adalah penemuan baru gitu ya. Nah, masalahnya kenapa kita kadang-kadang itu ketakutan gitu kalau berbeda dengan teori yang lama gitu ya? Ya karena kita akan diuji apa benar metodologinya itu ya. Ya apa benar metodologinya, apa benar metodenya yang digunakan secara konsisten, operasionalisasi perbedaan benar tidak gitu kan? Lalu teknik pengumpulan data tidak, ketika melaksanakan pengumpulan data benar tidak gitu. Nah,
analisisnya benar tidak gitu. Nah, itu yang ketakutan-ketakutan harus benar gitu ya. Kerangka metodologi penelitiannya, kerangka metode penelitiannya itu harus benar gitu. Dan kebanyakan akan terutama bagi para mahasiswa pada tingkatan sarjana gitu akan ketakutan kalau tidak hasil penelitiannya tidak sesuai dengan teori gitu ya. Padahal kalau tidak sesuai dengan teori berarti itulah penemuan gitu ya. Nah, itu yang harus kita sadari gitu. Nah, temuan baru suatu penelitian tidak harus berbeda dengan teori yang ada. Nah, ini ya. Tetapi memodifikasi teori yang ada pun termasuk penemuan baru juga dalam suatu penelitian. Jadi, temuan baru itu tidak harus berbeda dengan yang sudah ada, tapi memodifikasi yang ada saja itu sudah merupakan temuan baru gitu ya. Misalnya dari pola hubungan variabel causal efektual menjadi kontingen atau sebaliknya, dari kontingen menjadi causal efektual. Jadi secara teoretik X, Y, Z setelah penelitian terjadi misalnya X1 dan X2. X1, X2 mempengaruhi Y atau sebaliknya gitu ya. Nah, itu juga sudah merupakan temuan baru gitu ya. Suatu hasil penelitian mendukung suatu teori yang ada atau memodifikasi suatu pola hubungan variabel. Menurut Thomas Kuhn, belum terjadi pergeseran paradigma, artinya belum terjadi penemuan baru. Kalau definisinya Thomas Kuhn. Kondisi hasil penelitian tersebut menurut Thomas Kuhn termasuk ke dalam sains normal. Jadi kalau kita masih menemukan hal-hal yang sesuai dengan teori lama, ya sudah itu sains normal gitu ya. Peneliti apabila peneliti pemula atau dalam penulisan skripsi atau tesis bahkan tesis cenderung memberikan teori tertentu daripada menolak. Bahkan memodifikasi pola hubungan variabel yang ada jarang yang berani. Mengapa? Karena peneliti yang berani memodifikasi suatu teori atau menolak suatu teori, maka peneliti harus menghadapi gugatan validitas penelitiannya. Ya, terutama ya, validitas penelitiannya benar nggak tuh ya? Kalau diuji ulang atau dilakukan penelitian ulang. Itu penelitiannya pendek kata, ya, apakah penelitian yang sudah dilakukan dengan metode ilmiah yang benar? Nah, itu gugatan yang pertama kalau ada temuan baru gitu kan. Nah, sekarang kita bicara tentang paradigma penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, hubungan antar variabel seperti digambarkan dalam model penelitian di kerangka pemikiran diubah dan digantikan dengan paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah suatu pendugaan model atau pola pikir yang dapat dijabarkan dalam berbagai variabel yang akan diteliti, sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitiannya. Pemilihan teori yang relevan dan rumusan teori yang digunakan serta penarikan kesimpulannya. Jadi kalau kita memparadigmakannya itu mempermudahkan itu semua. Paradigma penelitian untuk memperjelas substansi penelitian, maka variabel penelitian yang akan diukur terlebih dahulu dan digambarkan dalam suatu paradigma penelitian. Melalui paradigma penelitian ini, maka penelitian secara relatif akan mudah dilakukan dan membuktikan kebenarannya, sehingga hasil penelitian yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuan. Nah, contoh paradigma penelitian bersifat causal efektual, misalnya tadi yang saya tuliskan tadi, ya, implementasi kebijakan ini dengan X, kinerja guru Y, notasinya peningkatan prestasi siswa Z. Nah, ini pengaruh gitu ya, ini pelambangan ini pengaruh PYX, dari pengaruh F ke Y, dibalik jangan lupa ini. Lalu ada pengaruh Z ke X ini. Maaf salah nih, pengaruh Y ke Z ini bukan ya, bukan X ini, Y ya. Maaf ini langsung aja dibenarkan. Pengaruh Y. Nah ini pengaruh Y ke Z ya. Nah, pengaruh Y ke Z. Nah ini. Nah, lalu ini pengaruh X ke Z ini yang di bawah ini ya. Nah, ini lalu ada pengaruh Y, ya, satu ke epsilon 1, lalu pengaruh Z ke epsilon 2. Nah, ada pengaruhnya ini. Nah, inilah paradigma yang sifat causal efektual.
Nah, harus dijelaskan itu ya, apa maksudnya PYX itu apa, parameter yang menunjukkan pengaruh variabel X terhadap Y. PYZ berarti pengaruh yang menunjukkan pengaruh variabel Y terhadap Z. PZX berarti variabel yang menunjukkan pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, PY epsilon 1 variabel yang menunjukkan pengaruh faktor lainnya di luar terhadap variabel Y yang tidak diteliti. PZ epsilon 2 parameter yang menunjukkan pengaruh faktor lainnya dari luar terhadap variabel Z yang tidak diteliti. Nah, ini kalau tanda garis panah ini adalah hubungan kausal. Nah, bukan korelasi. Nah, sedangkan yang paradigma penelitian bersifat kontingen ini adalah misalkan ini. Nah, budaya organisasi X1, motor prestasi X2. Nah, kerja guru ini adalah Y2. Nah, ini ada R X1 X2 berarti ini hubungan korelasi. Ya, korelasi. Nah, sedangkan PYX1 berarti pengaruh X1 ke Y. Lalu ada ini tengah ini ada pengaruh X1 X2 ke Y. Jadi gabungan ini dan ada pengaruh X2 ke Y. Nah, ini paradigma ada ini pengaruh epsilon ke Y. Nah, inilah paradigma yang seperti kepentingan. Nah, dijelaskan juga itu ya seperti tadi. Ya, ada PYX1 parameter yang menunjukkan pengaruh variabel X1 terhadap Y. PYX2 parameter yang menunjukkan pengaruh variabel X2 terhadap Y. Lalu PYX1 X2 parameter yang menunjukkan pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. PY epsilon parameter yang menunjukkan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti terhadap Y. Lalu ini ada hubungan kausal, ini adalah hubungan simetris. Dalam penelitian kualitatif, di satu sisi beberapa pakar mengatakan tidak mengenal variabel. Di sisi lain, beberapa pakar lain berpendapat bahwa penelitian kualitatif juga memiliki variabel, namanya variabel tunggal atau variabel mandiri. Paradigma penelitian dalam penelitian kualitatif tidak seperti di uraian paradigma penelitian dalam penelitian kuantitatif. Namun demikian maknanya tidak berbeda. Untuk dapat sampai pada pengetahuan ilmiah, para filsuf biasanya menggunakan alur berpikir logis. Sains yang berkembang saat ini merupakan hasil dari berbagai macam aliran-aliran filsafat yang beberapa saling bertentangan, namun beberapa lainnya saling melengkapi sesuai dengan basis filosofinya. Menurut Rizal, perbedaan aliran filsafat yang dijadikan dasar berpikir oleh para ilmuwan akan berakibat pada perbedaan paradigma yang dianut. Alasannya adalah 1. Pandangan filsafat yang menjadi dasar ilmuwan untuk menentukan tentang hakikat apa yang harus dipelajari sudah berbeda. Yang kedua, pandangan filsafat yang berbeda akan menghasilkan objek yang berbeda. Dan karena objek berbeda, maka metode yang digunakan juga berbeda. Menurut Kuhn, paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh mode of truth atau mode of inquiry tertentu yang kemudian menghasilkan mood knowing ya, yang spesifik. Rizal menyatakan paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh satu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Dengan Menon, Paul McKenzie dan Knight membatasi paradigma sebagai tujuan atau motif filosofi pelaksanaan suatu penelitian. Daniel Lincoln telah mengemukakan tentang 3 teori dasar keyakinan dalam paradigma itu, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari positisme Comte, positismologis, Ernest Mach, logika modern, Gottlob Frege, sampai ilmu terbaru Rudolf Kamm menunjukkan sejarah perkembangan pemikiran kuantifikasi ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial didorong untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh ilmu alam, khususnya ilmu fisika dalam pengembangan ilmunya. Kalimat-kalimat yang tidak bisa diamati atau dirumuskan dalam bahasa fisika seperti puisi atau kondisi psikologis manusia tidak dapat dirumuskan dalam kalimat fisika. Karena menyebut pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dirumuskan dalam pernyataan fisika disebut dengan sebagai suatu pseudo statement, pernyataan semu. Pernyataan semu inilah oleh Carnap dikelompokkan ke dalam metafisika, sifatnya tidak ilmiah. Tugas filsafat ilmu adalah membangun demarkasi yang jelas di antara sains dan metafisika.
yang metafisika tidak boleh masuk ke sains. Dalam lingkaran Wina, positivisme logis biasanya diungkapkan dalam sebuah prinsip, yaitu prinsip verifikasi. Verifikasi artinya suatu teori harus dapat diverifikasi berdasarkan fakta-fakta empiris. Pada tahun 1940, Karl Popper mengkritik prinsip verifikasi. Suatu teori dapat dikatakan ilmiah bukan dapat diverifikasi berdasarkan fakta empiris. Tetapi teori tersebut dikatakan ilmiah apabila teori tersebut dapat difalsifikasi, dinyatakan kesalahannya. Teori yang tidak dapat difalsifikasi, maka teori tersebut tidak ilmiah. Jadi ini perbedaan pandangan bagaimana antara teori Wina gitu ya, positivisme logis dengan teorinya Karl Popper. Ya. Ada yang verifikasi, ada yang falsifikasi. Denji dan Kuba mengungkapkan ada 4 paradigma ilmu sosial, yaitu positivisme, critical theory, dan konstruktivisme, di mana masing-masing memiliki perbedaan dalam ontologi, epistemologi, metodologis, dan aksiologis. Paradigma yang seorang peneliti tentang tuntutan pengetahuan, claim, prosedur umum penelitian, strategis of inquiry, dan prosedur penjaringan dan analisis data, riset metode ya, akan menentukan apakah dia akan menggunakan pendekatan kualitatif atau metode gabungan. Jadi paradigma yang anda seorang peneliti tentang tuntutan pengetahuan, prosedur umum penelitian, dan prosedur penjaringan dan analisis data akan menentukan apakah dia akan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan atau metode penggabungan gitu. Jadi sebenarnya mau kualitatif kuantitatif ditentukan oleh paradigma dulu ya. Pendekatan nilai yang menentukan metode, tipe, teknik, dan prosedur penelitian. Yang pembahasan yang ketiga ini kaitannya dengan definisi operasional dan definisi konsep. Kadang-kadang di dalam prakteknya ini banyak sekali peneliti atau peneliti pemula yang tidak membedakan ini. Definisi operasional berbeda dengan definisi konsep. Definisi konsep adalah definisi terhadap konsep yang terdapat dalam judul berdasarkan pendapat para ahli. Misalnya, kepemimpinan menurut Kering dalam Herdiana sebagai suatu proses dari berbagai cara mempengaruhi orang lain atau kelompok atau mencapai suatu tujuan bersama. Iskandar mengisikan kepemimpinan sebagai kemampuan atau proses untuk mempengaruhi aktivitas perilaku orang lain. Untuk mengukur kepemimpinan, mengambil pendapat misalkan dari Bourdieu et al. Dalam Purwanto yang mengusulkan 4 dimensi pokok dari struktur fundamental kepemimpinan, yaitu bantuan berupa tingkah laku yang memperbesar perasaan berharga seseorang dan merasa dianggap penting. Kemudahan interaksi, tingkah laku yang memberikan anggota-anggota kelompok untuk mengembangkan hubungan-hubungan yang saling menyenangkan. Pengutamaan tujuan tingkah laku antusiasme bagi penemuan kelompok mengenai pencapaian prestasi yang baik. Lalu kemudahan bekerja, tingkah laku yang membantu pencapaian tujuan dengan kegiatan-kegiatan. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud dengan personalisasi. Nah, untuk mengukur implementasi kebijakan BOS, misalnya mengambil pendapat dari Edward Tree, dengan keempat faktor kritikalnya ada komunikasi, sumber daya, perilaku pelaksana, dan struktur birokrasi. Nah, kinerja menurut Prawiro Sentono adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Performance atau kinerja dapat dipandang sebagai perpaduan dari hasil kerja, apa yang harus dicapai oleh seorang, dan kompetensinya, bagaimana seorang mencapainya. Jadi kompetensinya bagaimana seorang mencapainya. Dari sudut pandang administrasi negara, publik, kinerja diartikan sebagai ukuran tingkat kemampuan seorang aparatur dalam memberikan pelayanan publik dan upaya menyediakan berbagai barang-barang publik. Sukmadinata mengemukakan untuk mengetahui kinerja guru dalam melaksanakan tugas utamanya dapat diukur dari 3 tahap yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Mulyasa memperdapat bahwa kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan kompetensi dapat diukur melalui tahapan sebagai berikut. Ada perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, dan penyuluhan pembelajaran. Nah, Marwansyah mengatakan bahwa prestasi atau keberhasilan belajar akan mendorong
tumbuhnya motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. SB1 mengatakan prestasi belajar merupakan hasil proses pembelajaran yang dapat dicapai oleh peserta didik dalam melaksanakan tugas pembelajaran yang dibebankan kepadanya dengan didasarkan pada kecakapan, pengalaman, serta waktu. Gardner mengatakan bahwa prestasi belajar dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu kemampuan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, sikap, dan keterampilan. Menurut Bloom, dalam Merkundo, hasil belajar dibedakan menjadi 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Winkel mengatakan terdapat 2 faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik, yaitu faktor dari dalam diri peserta didik internal meliputi faktor intelektual, yaitu intelijensia, kemampuan belajar, dan cara belajar, serta faktor non-intelektual, yaitu motivasi belajar, kebiasaan, perasaan, dan kondisi psikis. Nah, faktor lain di luar peserta didik eksternal meliputi faktor pengatur proses belajar dan pengelompokan siswa, faktor sosial di sekolah terdiri dari sistem sekolah, status sosial siswa, interaksi guru dengan siswa, dan sebagainya. Faktor situasional yang terdiri dari keadaan politik, ekonomi, waktu, tempat, dan keadaan musik. Nah, ketika kita melakukan definisi operasional gitu ya, itu akan membawa kita kepada operationalisasi variabel. Ya, pertama kita ungkapkan definisi konsepnya dulu. Nah, ini semuanya definisi konsep ini, ya, definisi konsep ini pada intinya akan membangun dimensi-dimensi untuk operasional variabel dan indikator harus sudah jelas clear itu ya. Jadi ketika melakukan definisi konsep itu sudah mengandung apa itu dimensinya, apa itu indikatornya, baru nanti ditentukan instrumen penelitiannya. Jadi definisi konsep itu dari situ supaya melihatnya. Nah, sekarang definisi operasional. Definisi operasional adalah penelitian variabel penelitian oleh peneliti sendiri yang digunakan dalam penelitiannya supaya mempermudah pembuatan instrumen. Jadi ketika melakukan definisi operasional itu oleh peneliti ketika berkaitan dengan penelitian kita, gitu ya, peneliti sendiri. Nah, si peneliti harus menyebutkan bagaimana cara mengukurnya. Contoh, kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan kepala sekolah mempengaruhi tenaga kependidikan, tenaga non-kependidikan, dan peserta didik agar supaya komponen sekolah tersebut di atas dapat mencapai tujuan sekolah. Adapun cara mengukurnya dengan dimensi sebagai berikut. Misalkan kemampuan kepala sekolah mempengaruhi yang dipengaruhi atau tujuan sekolah. Selain model cara yang mengukur variabel penelitian seperti di atas, terdapat juga pakar mengukurnya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seorang kepala sekolah dalam menjalankan fungsinya. Misalnya merujuk kepada pendapat bahwa di atas, yaitu bahwa yang namanya dimensi kepemimpinan kepala sekolah itu mulai dari bantuan, kemudahan, pengutamaan tujuan, dan kemudahan pekerja. Catatan penting biasanya terdapat bimbing yang mengumpulkannya variabel pengertian ini berdasarkan pendapat ahli atau para pakar tertentu. Nah, jadi ada 2 ini modelnya ketika melakukan definisi operasional ini. Melalui definisi konsep yang ada kita uraikan menjadi definisi operasional, lalu menggunakan teori yang digunakan oleh pakar tertentu untuk mengukur variabel itu. Nah, itu ya. Kinerja guru adalah hasil yang dicapai dalam melakukan pembelajaran atau apa yang telah dilakukan guru dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang guru. Cara mengukur kinerja guru dalam penelitian ini adalah melalui dimensi-dimensi perencanaan, pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, dan umpan balik untuk penyempurnaan pembelajaran. Nah, itu definisi operasional, gitu ya. Lalu meningkatkan prestasi belajar siswa adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh siswa untuk memperbaiki kualitas hasil belajar atau faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Untuk mengukur variabel ini, peneliti menggunakan dimensi faktor dari dalam diri peserta seperti faktor intelektual, faktor non-intelektual, lalu faktor dari luar itu ada peserta didik, meliputi faktor pengatur proses belajar mengajar dan pengelompokan siswa, faktor sosial di sekolah, dan faktor situasional yang terdiri dari keadaan politik, ekonomi, waktu, tempat, dan keadaan musik. Nah, ini kita ketika melakukan divisi operasional itu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.